Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam video pembelajaran matematika wajib kelas 10. Di video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa yang disebut dengan relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan atau hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Itu definisi dari relasi. Sedangkan definisi dari fungsi, misalkan fungsi itu biasanya disebut dengan pemetaan. Dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A ke tempat satu anggota B. Jadi di sini jelas ya perbedaannya. Kalau relasi itu yang penting ada hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Sedangkan kalau di fungsi itu relasinya relasi khusus. Jadi setiap anggota A itu mempunyai pasangan tepat satu di anggota B. Jadi semua anggota dari himpunan A harus mempunyai pasangan tepat satu di anggota B. Secara matematis, fungsi dari A ke B atau himpunan A ke himpunan B itu artinya memetakan setiap X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B. Biasanya dinotasikan seperti ini. F memetakan himpunan A ke himpunan B. Atau X memetakan ke Y. Nah, di sini A ini himpunan A itu disebut dengan daerah asal atau domain. Dan himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Seperti ini. Adapun anggota yang merupakan pemetaan dari anggota himpunan A itu disebut dengan himpunan dari daerah hasil. Jadi himpunan dari semua peta dari himpunan A disebut dengan daerah hasil atau rank. Itu definisi mengenai relasi dan fungsi. Nah, dalam fungsi itu ada beberapa sifat fungsi. Kita akan membahas beberapa sifat fungsi. Yang pertama adalah fungsi into. Fungsi into adalah fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B jika ada anggota B yang tidak mempunyai pasangan dengan anggota A. Nah, kalau kita beri contoh ya, ini diagramnya. Misalkan di sini himpunan A itu beranggotakan 1, 2, 3, himpunan B beranggotakan A, B, C, D. Nah, di sini definisi dari fungsinya sudah terpenuhi, yaitu setiap anggota A mempunyai pasangan tepat satu anggota B. Nah, kemudian sifat intonya yaitu ada anggota B yang tidak mempunyai pasangan dengan anggota A. Di sini ada yaitu D. D tidak mempunyai pasangan di A. Berarti fungsi ini adalah fungsi into. Kalau kita lihat diagram yang kedua, di sini himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, himpunan B, A, B, C, D. Ini mempunyai atau memenuhi sifat fungsi, yaitu setiap anggota A mempunyai pasangan tepat satu ya. Nah, tetapi ini bukan atau tidak memenuhi sebagai fungsi into. Karena kalau fungsi into itu harus ada anggota B yang tidak mempunyai pasangan anggota A. Ini bukan fungsi into. Sifat fungsi yang berikutnya yaitu fungsi surjektif atau fungsi onto. Fungsi surjektif adalah fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota B mempunyai pasangan di A. Jadi setiap anggota B mempunyai pasangan di A. Contohnya seperti ini ya. Jadi
himpunan A dipetakan ke himpunan B. Jadi setiap anggota B itu merupakan peta dari anggota A. Ini disebut dengan fungsi surjektif. Kalau ada contoh yang bukannya seperti ini. Ini bukan fungsi surjektif. Karena ada anggota fungsi B yang tidak mempunyai pasangan. Ini jadi onto, ini into. Atau bukan fungsi surjektif. Sifat berikutnya yaitu fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Itu fungsi yang memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B jika setiap anggota B hanya mempunyai satu pasangan di A. Contohnya seperti ini. Jadi anggota himpunan A itu 1, 2, 3, anggota B A, B, C. Jadi ini semua mempunyai pasangan dan pasangannya tunggal ya, baik dari B ke A atau dari A ke B. Ini disebut dengan fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Nah, kalau yang ini bukan fungsi injektif karena ada anggota B yang mempunyai pasangan di A itu lebih dari satu. Itu bukan fungsi injektif. Dan yang terakhir adalah fungsi bijektif, sifat fungsi bijektif, yaitu fungsi yang bersifat injektif sekaligus surjektif. Contohnya seperti ini. Jadi ini bijektif ini injektif sekaligus surjektif. Jadi setiap anggota B mempunyai pasangan di A dan pasangannya tunggal. Atau hanya satu. Ini disebut dengan fungsi bijektif. Demikian pembahasan kali ini mengenai relasi dan fungsi beserta sifat-sifat dari fungsi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.